Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Selamat pagi ya, atau selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Salam assalamualaikum sebenarnya sudah menyangkut menghimpun semuanya ya. Baik sobat sekalian, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan salam selamat, amin ya rabbal alamin. Semoga diberkahi hidupnya, diangkat semua masalah, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sobat sekalian, kita membaca lagi ya kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab taubat. Nah, ini dengan semangat ya, bersungguh-sungguh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Coba sekalian, mari kita bersegera ya dalam kajian-kajian terdahulu dan kemarin, betapa tobat itu harus segera kita lakukan sebelum pintunya ditutup, sebelum saatnya ditutup bagi kita gitu ya. Bisa bagi kita pribadi, bisa bagi umat manusia seluruhnya. Nah, khususnya pribadi kita masing-masing, sobat sekalian, mari bersegera. Karena itu adalah untuk kebaikan kita sendiri juga, bukan untuk kebaikan orang lain. Ya. Jadi segera sebelum sebelum waktunya habis ya, masanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sobat sekalian, kita melanjutkan ya, masih bab taubat juga ini. Nah, ini ketutup ini begini, kita buka. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang sobat sekalian, kajian kita tentang taubat si pembunuh 100 orang. Wah, ini sudah tersohor ya. Hadis ini sering kita dengar, tapi ini bagian dari hadis Riyadhus Shalihin itu, saya kira tidak apa-apa kita baca, kita mengulang, dan biar semakin ini semakin kalian kita semakin paham, semakin tahu ya. Semakin merasakan kita begitu, semakin terdalami, semakin memberi efek positif kepada kita. Nah, ini dia hadisnya, sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Wah, ini dia. Adalah dulu seorang di antara kalian, ya, ada seorang ya, seorang laki-laki, rajulun, dia itu sudah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan, 99 orang. Ya, luar biasa, saudara sobat sekalian. Ya, na'udzubillah, ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah, ini sampai satu orang pun jangan, separuh orang pun jangan. Ini sampai 99 orang nyawa dihilangkan gitu ya oleh dia. Kemudian orang yang membunuh tadi, pembunuh 99. Sobat sekalian, fasa'ala an a'lami ahlil ard, kemudian dia mencari ya, orang alim, mencari seorang alim. Artinya di sini ada keinginan untuk bertaubat. Seorang ini menyesali perbuatannya dan dia berkeinginan untuk bertaubat, maka dia mencari seorang yang alim ya, untuk bertanya tentang pertaubatannya bagaimana. Fadulla ala rahibin, maka ditunjukkanlah dia seorang rahib
ya didatangi dan dia bertemu dengan rohib ini ya. Ditunjukkan kepada seorang rohib. Rohib itu sobat sekalian rahib ya. Kalau kita lihat di kamus ada yang bilang mengartikan pendeta, ada yang mengartikan orang pertapa yang dia bertapa di sebuah biara gitu ya. Biara, bertapa di biara. Patahu faqala, maka laki-laki tadi mendatangi rahib tadi. Kemudian dia menceritakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahwa dia sudah membunuh 99 nyawa. 99 orang ya. Ya, bukan nyawa tidak bisa dibunuh ya, tapi dia menghilangkan membunuh 99 orang. Nafas ya, jiwa. Fahallahu min taubah. Kemudian dia bertanya kepada rahib tadi, adakah bagiku pintu taubat? Mungkinkah aku masih bisa bertaubat, wahai rahib? Ditanya oleh pemuda tadi. Pokola, rahib itu pun menjawab, la. Ini dia. Sobat sekalian, kamu nggak ada lagi pintu bertaubat, karena di sini tidak dijelaskan ya, tapi kira-kira mungkin karena kamu sudah membunuh banyak orang, jadi tidak ada pintu taubat. Wakotalahu bagaimana bihimnya. Kemudian si laki-laki tadi karena keinginan gitu ya, dan dia juga backgroundnya seorang pembunuh, karena dijawab begitu dia ya walau alam ya, mungkin dia emosi, dia pingin berbaik kok jawabannya tidak menarik gitu kan. Kemudian rahib tadi pun dibunuh sama dia. Wah, malah bihimi'ah. Kemudian genaplah dia membunuh 100 orang. Nah, ini dia genap membunuh 100 orang. Nah, kemudian sahabat sekalian, summa sa'ala an alami ahlil ard, kemudian dia mencari lagi orang yang alim ya. Orang yang alim, dia tetap ingin bertobat dan dia ingin menemukan jawaban yang dia kehendaki. Artinya dia ingin ada jawaban yang melegakan hatinya. Ya, yaitu tentunya dia ingin ada jawaban bahwa pintu tobat masih terbuka. Dia mencari lagi seorang yang alim. Padulla ala rajulin alimin faqala, kemudian ditunjukkan kepada seorang yang alim ya. Kalau dalam penjelasan disebutkan seorang ulama, seorang kiai begitu. Innahu qatala mi'ata nafsin. Kemudian sampai kepada alim tadi dia berkata, aku sudah membunuh 100 orang. Wahallahu min taubah, adakah bagiku pintu bertaubat? Kemudian alim tadi berkata, ulama tadi berkata, ya, atau syekh atau kiai tadi berkata, naam. Wah, ini dia. Ya, kamu masih bisa bertobat. Masih dibuka pintu tobat untuk. Nah, ini dia. Sobat sekalian ya. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi taubat seseorang? Jadi disampaikan oleh alim ini, seorang alim, tidak ada yang bisa menghalangi taubat seorang. Artinya taubat itu diterima oleh Allah. Pintu taubat, Allah membuka tangannya bagi orang yang bertaubat, membuka jalan, membuka pintu. Tidak ada orang yang bisa menghalangi taubat seseorang. Ini jawaban dari alim tadi ini. Kemudian jawaban ini melegakan dirinya, sobat sekalian ya. Ini yang dia cari jawaban, sehingga dia pun senang hatinya. Kemudian disarankan oleh ulama tadi itu, orang yang alim ini, intolik pak ila ardika wa kaza. Kamu sekarang, kalau kamu memang benar-benar mau bertaubat, sungguh-sungguh sekarang pergilah ke daerah ini, pergilah ke dusun ini, pergilah ke tempat ini.
Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillah ma'hum. Karena di tempat itu banyak orang yang baik-baik, banyak orang yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin berzikir, menjauhi maksiat. Sana, pergilah ke sana dan beribadahlah, sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardsu. Jangan kau kembali ke tempatmu yang kemarin. Jangan kembali ke daerahmu yang kemarin karena itu daerah yang tidak baik. Di sana banyak orang berperilaku yang tidak baik, berakhlak yang tidak baik, mabuk-mabukan, main perempuan, membunuh dan sebagainya. Maka kau terpengaruh dengan suasana itu. Kalau kau kembali lagi ke sana, nanti kau bisa-bisa kembali seperti semula. Maka pergilah ke daerah, ke dusun yang baik itu. Di sana masyarakat penduduknya bagus-bagus. Dan ikutilah mereka beribadah, belajar agama dan sebagainya. Mudah-mudahan kau pun menjadi orang yang baik dan diterima pertaubatanmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sobat sekalian ya. Kita lihat ya. Kemudian sobat sekalian, pantolah kau hatta izana sobat tariq ataul mautu tasuma bihi malaikatul rahmati wa malaikatul azabi. Kemudian dia pun berjalan ke dusun yang tadi yang ditunjukkan itu ya. Baru di tengah jalan sobat sekalian, kemudian ajal menjemputnya. Nah ini dia. Kemudian si laki-laki tadi pun meninggal dunia di tempat itu. Belum sampai ke sana dia meninggal. Ya, ajal. Ya, dia lelah, tentu lelah ya berjalan, tapi bukan karena lelahnya, memang sudah sampai waktunya, sampai ajalnya, dia pun meninggal di situ. Kemudian, sobat sekalian, datanglah malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian dua malaikat ini bertengkar ya, jadi bertengkar. Jadi jangan Anda bayangkan bertengkarnya kayak kita, seperti kita saling gontok-gontokan sampai jambak-jambakan, bukan ya. Walau alam seperti apa, tapi tentunya lebih santun, lebih baik ya berdebatnya malaikat. Dua malaikat rahmat dan azab bertengkar. Artinya ini kemana? Faqalat malaikat rahmat, malaikat rahmat berkata, ja'ata iman mukbilan bi qalbihi ilallah ta'ala. Dia berusaha tobat, dia mendatangi Allah dengan tobat, dengan ketulusan hatinya. Maka dia ini adalah orang yang baik dalam kematian, meninggal dalam husnul khotimah. Itu kata malaikat rahmat. Dia ini bertobat, taib dia ini dengan ketulusan hati. Maka dia ini bagian. Tapi datang malaikat azab, wah nggak bisa dong begitu kan. Nggak bisa, inna ulam ya'mal khairan qattun, dia belum pernah berbuat baik, selama ini dia bermaksiat, dia membunuh sampai 100 orang, dia belum pernah berbuat baik, ini bagianku, kata malaikat azab. Ini ya, tarik menarik ya sobat sekalian, antara malaikat rahmat dan azab. Kemudian sobat sekalian, Pak tahu malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum. Kemudian datanglah malaikat yang ketiga. Ini. Tapi dalam bentuk manusia ya. Wah, datang itu malaikat ketiga dalam bentuk manusia. Kemudian yang malaikat ketiga ini faja'aluhu bainahum. Kemudian dijadikanlah penengah begitu ya. Menjadi hakim. Dan silakan yang malaikat yang ketiga tadi dalam bentuk manusia ya. Kemudian dia memberikan solusi. Apa solusinya? Qisuma bainal ardhaini wa ila ayatihi makana adana fawalahu. Ukur kalianlah antara dua dusun tadi. Dusun yang dia tinggalkan, dusun yang buruk itu yang tidak baik. Kemudian dusun yang dia tuju, yaitu dusun yang baik. Maka di mana di antara kedua dusun ini yang lebih dekat
apakah dusun apa tadi, dusun jelek atau dusun baik gitu ya. Di mana yang lebih dekat yang dia tuju, di mana posisi dia lebih dekat kemana, maka itulah posisinya. Artinya kalau dia masih lebih dekat kepada dusun yang jelek tadi, yang maksiat di situ, maka dia mati dalam ketidakbaikan. Tapi apabila dia lebih dekat kepada dusun yang baik yang dia tuju, maka dia mati dalam kebaikan. Nah, ini dia. Wawajadu anna ilal ardil lati arada, kemudian diukurlah sobat sekalian ya, kemudian ditemukan hasil ukurannya tadi. Kemudian ternyata dia lebih dekat kepada dusun yang dia tuju, yaitu dusun kebaikan. Maka disimpulkan, Fakobadothu malaikat rahmah, maka ruhnya pun diambil oleh malaikat rahmah. Muttafaqun alaih. Nah, kesimpulannya tadi setelah diukur, ternyata dia lebih dekat kepada dusun yang baik, maka itu hasilnya. Berarti dia orang yang baik, diterima tobatnya, maka ruhnya pun diambil oleh malaikat rahmah. Nah, ini dia sobat sekalian, luar biasa ya. Sampai seperti itu malaikat menyelesaikan kasus seseorang. Wafi riwayatin bisohi, tapi dalam riwayat lain, sahabat sekalian, dan ini sohi ya. Wagana ila qaryatis solihatin akrob bisibrin. Seberapa dekat tadi setelah diukur sahabat sekalian, ternyata dekatnya itu dia lebih dekat kepada dusun yang baik itu hanya bisibrin, 1 jengkal, masya Allah ya. Bukan setengah kilo, bukan 1 kilometer, yang bukan 100 meter atau 50 meter, bukan. Tapi hanya 1 jengkal, dan ternyata 1 jengkal ini menjadi saksi ya. Menjadi alasan dalil untuk dia diterima dan dibawa ruhnya oleh malaikat rahmah. Berarti dia ini orang yang meninggal dalam kebaikan, husnul khotimah. Dengan upayanya tadi mendekati dan perjalanannya melebihi 1 jengkal. Masya Allah. Luar biasa sobat sekalian ya. Inilah pentingnya semangat taubat tadi yang kemarin kita bacakan sobat sekalian. Maka bersegera. Upaya kita, ya, kita jangan berpikir yang negatif dan macam-macam. Tapi upaya kita melakukan kebaikan, seberapapun itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 1 jengkal dihitung. 1 jengkal menjadi saksi. Dia diterima oleh malaikat rahmah. Ya, baik. Wa bi riwayatin fi sahih bahwa Allah taala ila hadhihi anta ba'di wa ila hadhihi anta qarrabi. Wa qala kisu bainahuma fa wajaduhu ila hadhihi aqraba bisyibrin. Wa ghufira. Wa bi riwayatin pana'a bisidrihi nahwa. Nah, dalam riwayat lain, sahabat sekalian, ini menarik juga ya. Allah mewahyukan kepada bumi yang dia tuju tadi, bumi kebaikan itu. Wahai bumi, mendekatlah. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Wahai bumi jahat, maksudnya bukan bumi yang jahat ya. Tempat yang dia dulu melakukan banyak pembunuhan maksiat, menjauhlah. Dari dalam riwayat lain, sahabat sekalian, Allah menyuruh bumi kebaikan itu yang dia tuju agar mendekat kepadanya. Kemudian bumi yang dia tinggalkan menjauh. Bagaimana Allah juga memberikan instruksi ya. Bagaimana Allah juga sangat menghargai niat taubat yang ikhlas dari hambanya. Dan bagaimana agar dia ini menjadi hamba yang diterima dan diambil oleh malaikat rahmah. Maka bumi disuruh oleh Allah. Karena ini akan diukur, sahabat sekalian, bagaimana bumi kebaikan tadi mendekat kepadanya. Ya, dan bumi yang dia tinggalkan yang buruk itu menjauh.
Jadi Allah pun campur tangan. Kenapa? Hamba yang bertaubat. Jadi saudara sekalian, betapa Allah. Bagi kita yang bertaubat, saudara sekalian, kita punya banyak dosa, banyak kesalahan. Bertaubatlah. Bertaubat. Dan Allah akan membantu pertaubatan kita. Di samping Allah juga membuka pintu taubat, membuka tangannya luas bagi hambanya yang bertaubat. Allah menerimanya dengan lapang dada gitu ya. Dengan kesenyuman, kebahagiaan, dan Allah juga membantu pertobatan kita tadi, menolong kita. Jadi sahabat sekalian, apalagi ya, Allah sudah sangat menolong, membantu, memberi kesempatan. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai hati kita ini tertutup, tidak ingin bertobat. Hati kita keras, hati kita sombong, masa astagfirullah ya. Jangan sampai kita ini keras kepala, merasa kita benar, merasa kita baik, merasa kita tidak perlu bertobat, sehingga kita tidak mau. Dan kita mengulur-ulurkan waktu, masalah sampai nauzubillah, jangan sampai nanti pintu tobatnya tertutup. Nah ini sobat sekalian luar biasa ya. Jadi ini saya kira apa ya, sangat menarik ya kalau kita ambil hikmahnya, luar biasa. Baik, kita membaca ada poin-poin penting dari hadis tadi sobat sekalian ya, fadilatul ilmi wa ahli, bahwa orang yang alim ya, ahli ilmu seperti tadi, dia mencari ulama, mencari kiai itu perlu. Maka kita belajar, meminta ilmu ya, meminta pandangan, pendapat. Kita punya masalah, kita mendatangi ahli ilmu. Wahai kiai, wahai ustadz, ini bagaimana? Begitu. Jangan kita hanya curhat di medsos ya. Curhat sama orang lain, sama teman, padahal dia mungkin tidak punya kapasitas ilmu untuk itu. Fal alimu yursilun nas, sebagai orang yang alim itu memberikan arahan yang baik. Wala yuqannituhum min rahmatillahi ta'ala, dan dia tidak memberikan, tidak membatasi, tidak memberikan rasa putus asa ya bagi seseorang yang menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang alim itu mestinya memberikan pencerahan, memberikan harapan-harapan yang baik, motivasi, sehingga orang yang ingin melakukan yang baik dia tetap bersungguh-sungguh melakukannya. Nah ini dia, bihilafil abid ar-raib allazi la ilma indahu. Jangan datangi orang yang tidak berilmu, karena dia akan bukan memberikan solusi, tapi dia memberikan kebingungan ya. Berikan kebingungan seperti rahib yang dia datangi tadi, dia malah bingung, akhirnya dia bunuh juga. Kemudian yang kedua, asarul makan alal insan solahan wa pasaran, ya, bagaimana bekas efek tempat, bekas-bekas tempat saudara sekalian ya, bagi manusia itu, baik itu soleh baik ataupun kerusakan, kebaikan atau kerusakan, tempat itu memberikan bekas bagi kita. Artinya apa sobat sekalian? Datangilah tempat-tempat yang baik. Karena tempat yang kita datangi juga akan memberikan saksi bagi kita. Datangilah masjid, datangilah musola, datangilah tempat silaturahim, datangilah pertemuan yang baik-baik, membicarakan yang baik-baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, datangilah tempat pendidikan dan sebagainya ya. Karena itu akan menjadi saksi bagi kita. Besok ada asarnya di situ. Atau diukur besok oleh malaikat seperti ini, berapa kali dia mendatangi tempat kebaikan. Dari jangan datangi tempat maksiat, tempat apa itu, tempat perjudian, narkoba, ketidakbaikan dan sebagainya. Karena itu pun besok akan memberikan bekas persaksian sobat sekalian. Nauzubillah min dzalik. Fa ardu ta'ah tahuddul mu'min al khair wardusu apa ini, tud'aibul mu'min au taqiluhu an fi'il khair ya. Benar ya, tuqiluhu ya, tuqiluhu. Mohon maaf ya kalau salah, an fi'il khair. Karena tempat yang baik itu akan memberi semangat, memotivasi bagi seorang untuk melakukan kebaikan. Kita sering mendatangi pengajian, kita mendatangi masjid, musola, tempat-tempat berzikir, itu akan memberikan asar bagi diri kita, sehingga Allah memberikan
cahaya keberkahan bagi kita untuk termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita mendatangi tempat yang buruk, tempat yang tidak baik, maka itu pun akan memberikan bekas keburukan asar ya. Sehingga kita pun cenderung didekati oleh setan, jin dan sebagainya, digoda, dirayu, sehingga kita pun cenderung melakukan keburukan-keburukan. Maka sobat sekalian, tempat itu pun sangat baik. Kita perhitungkan ya, tempat mana yang kita datangi, dan itu berpengaruh bagi jiwa kita dan perilaku kita sehari-hari. Nah, kemudian an-niyatu as-shadiqah tukmilu amalal mu'min wa illam yubashirhu, bahwa niat yang jujur, niat yang baik seperti tadi laki-laki tadi, dia berniat untuk melakukan taubat, maka itu akan menyempurnakan amal seseorang. Ya, walaupun tidak kelihatan niat itu, tapi itu memberikan bekas, memberikan kenyataan seperti tadi, dia punya niat yang baik ya, yang tulus, dan itu mendorongnya melakukan kebaikan dan mendekati dusun yang baik tadi itu. Walaupun niat itu tak terlihat, tapi itu tampak dari perilaku seorang. Kemudian yang keempat, sa'atu rahmatillahi bi ibadihi. Faqad fataha lil musyrifina babat taubah wa qabila taubatahum. Bahwa rahmat Allah itu sahabat sekalian sangat luas. Allah membuka bagi orang-orang pelaku dosa, pelaku kemaksiatan yang berlebih-lebihan dalam hidupnya, tapi Allah membuka pintu taubat baginya dan menerima taubat mereka. Kenapa? Sa'atu rahmatillah, bahwa rahmat Allah itu sangat luas, sobat sekalian ya. Jadi begitu, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmatnya luas. Kasih sayangnya Allah itu mengalahkan marahnya Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan siksanya ya, mengalahkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kasih sayang Allah itu melampaui segalanya. Dan itu harus kita yakini sobat sekalian. Maka jangan putus asa. Rahmat selalu berhusnuzon kepada Allah. Kemudian man fa'ala zamban summa nadima ala irtikabihi wa nadmuhu dalilun ala sihhati taubati liqouli an-nadam taubah rawahu Ahmad. Siapa yang melakukan dosa kemudian dia menyesali ya, karena dia sudah melakukan dosa, maka penyesalannya itu adalah dalil sebagai bukti kesungguhan taubatnya. Maka sesungguhnya penyesalan itu adalah taubat. Nah ini sobat sekalian ya, kalau kita ingin bertaubat juga harus ada penyesalan, dan itu memang syarat diterimanya taubat. Dan penyesalan itu sendiri adalah taubat. Itulah bukti, salah satu bukti kalau seorang bertaubat dia menyesali. Nah, jangan bertobat tobat sambal ya. Wah, taubat nih, taubat besok kerjakan lagi. Gitu. Taubat nih sebentar, besok lakukan lagi. Tidak begitu. Sobat sekalian, jadi memang menyesal dan dia berniat bersungguh-sungguh berazam tidak melakukan lagi ya. Kemudian ada juga poin penting hikmah dari hadis tadi, sobat sekalian. Ini penting juga saya kira. Satu, iza qatalal qatilu ta'allaqu bihi salasata huquq. Ya, bahwa pembunuhan ya, tadi kan kasus pembunuhan. Jadi di sini disinggung ya, ada 3 hak sebenarnya dalam kasus pembunuhan. Satu, hak al-haqqul awal lillahi, pertama haknya Allah. Wasani lil maktul, yang kedua haknya yang terbunuh. Yang ketiga li auliail maktul, yaitu saudara ahli waris atau keluarga-keluarga yang terbunuh. Amma hakullahi wallahu yaghfiru bitaubah. Hak Allah maksudnya saudara-saudara ya, sobat sekalian, kalau kita membunuh, terjadi pembunuhan, bukan kita ya, kalau terjadi ada seorang yang membunuh kemudian dia bertaubat, itu Allah menerima taubatnya.
ya pasti Allah menerima taubatnya. Nah masalahnya ada hakul maktul, ada hak yang terbunuh. Nah ini masalahnya sobat sekalian. Allah mengampuni. Nah masalahnya yang terbunuh itu mengampuni apa enggak gitu. Nah ini dia ya. Maka hati-hati sobat sekalian dalam hal ini ya. Bukan hanya kasus membunuh ini, kasus apapun dalam hidup ini. Kita bertobat, Allah menerima. Masalahnya yang kita zolimi tadi, atau yang kita ambil haknya ini, merelakan apa enggak, maafkan apa enggak gitu. Ini dia masalahnya. Fainna taubatal qatil la tanfa'u li'annahu la yumkin al-wusul ila istihlali. Nah ini dia. Apalagi orang membunuh tadi kan sudah terbunuh, mungkin nggak dia minta maaf kepada orang yang sudah dibunuh, padahal sudah tidak ada. Fahazal haqqu yabqul qatil mutalaban bi wallahu yafsulu bainahum yaumal qiyamah. Nah ini dia, ini akan terus dan yang membunuh tadi dituntut ini terus, masalah ya, nauzubillah min dzalik ya sobat sekalian. Padahal di hari kiamat nggak mungkin, belum tentu mereka bertemu, dan di sini disebutkan mereka berjauh-jauhan dari kiamat. Allah menjauhkan mereka. Nah ini maka sekali lagi dulu ini dibahas, kita bahas ya di awal ya. Jadi tobat itu tadi, tobat dengan Allah itu gampang. Sekarang kesalahan kita dengan manusia. Astagfirullah ya. Coba segala, maka mumpung kita masih hidup, kita pernah melakukan hal yang tidak baik dengan seseorang, coba sekalian kita minta maaf ya, minta maaflah kepada orang yang pernah kita zolimi ya, sehingga dia memaafkan dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah mengambil hak seseorang, kembalikan. Bagaimana caranya ya nanti nanti kita lihat ya, kita tanya ustadz orang alim, Pak saya tidak bertemu lagi dengan ini, gimana caranya gitu, nanti bisa disedekahkan ya kalau kita mengambil atau kesalahan lain yang pernah kita lakukan, kita berusaha sekalian ya bagaimana caranya. Dan kalau memang sulit menemukan, saya pernah juga mendengar ya ustadz menyampaikan, ya memohon kepada Allah, ya Allah kalau bertemu, bagaimana ya Allah, pertemukan aku dengannya sehingga aku bisa meminta maaf ya Allah. Kalaupun tidak sulit ya Allah, sampaikan maafku kepadanya. Sobat sekalian ini, tapi kita mohon karena Allah yang bisa mempertemukan ya. Mungkin jarak ya sekarang kita nggak tahu di mana orang yang pernah kita jalin dan sebagainya, atau ketidakmungkinan bertemu. Itu tadi, kita mohon kepada Allah berikan peluang, kesempatan untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi dan sebagainya. Wa ma haqqu aulail maqtul fa inna la tasihhu taubatul qatil hatta yusallima nafsahu ila auliya'il maqtul. Nah ini kemudian selain Allah tadi ya, kemudian yang terbunuh tadi, kan ada juga saudara yang terbunuh, saudaranya, ahli warisnya, itu juga harus kita mintakan maaf dalam kasus ini ya, pembunuhan ini. Kita minta maaf juga sama keluarga. Nanti ada dua kemungkinan, keluarga memaafkan atau tidak. Kalau dimaafkan selesai, kalau tidak bisa aja mereka menuntut kisos ya, atau dia membayar dia begitu ya. Nanti bagaimana dia, sobat sekalian, nanti bisa kita cari ya, kita pelajari lagi. Tapi itu tadi, dengan keluarga terbunuh pun ini kita juga harus minta, yang terbunuh sudah terbunuh kan, sekarang keluarganya mereka izin apa enggak. Kalau mereka izin selesai, kalau tidak mereka nuntut balas, berarti kisos ya, pembunuhan dengan pembunuhan gitu, maka dikisos, dibunuh juga atau membayar dia ya. Ini tergantung kesepakatan nanti, kesepakatan dengan keluarga. Nah inilah sobat sekalian yang betapa Masya Allah ya, dan Allah juga tidak otoriter di sini ya. Kalau kamu berbuat kesalahan dengan seorang, minta maaf kepadanya. Aku menerima
taubatmu, tapi dengan dia minta maaf lah. Nah, gitu ya. Sobat sekalian, maka hati-hati sobat sekalian ya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, saya juga menasihati diri saya sendiri, saya juga banyak melakukan kesalahan. Dengan orang-orang yang mendengarkan video saya ini, saya mohon maaf kalau pernah melakukan ketidakbaikan ya, pernah menyakiti dan sebagainya. Lewat ini saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan kesalahan. Semoga Anda yang memaafkan juga diberikan rahmat, kelapangan kehidupan, solusi dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya bagi Anda yang memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tidak ada lagi hubungan atau masalah keterikatan begitu, keterkaitan ya. Tidak ada lagi masalah-masalah di antara kita begitu. Sudah saling memaafkan. Meminta maaf baik, yang memaafkan juga sangat baik sekali. Kelegaan ya, karena apakah kita seorang mukmin sementara kita belum bisa memaafkan orang lain. Jadi meminta maaf penting, tapi memaafkan itu juga penting, saudara sekalian. Masya Allah, ini dia. Itu dia tadi, sahabat sekalian ya, tentang taubat lagi kita bicara taubat. Tadi tentang kasus pembunuhan dari 99 menjadi 100. Bagaimana tadi tempat, begitu niat hati yang tulus bertobat, kemudian dia menuju dusun yang baik, meninggal di tengah jalan diukur pada jaraknya hanya 1 jengkal. Bagaimana Allah menolongnya juga untuk bertaubat, bagaimana dia agar husnul khotimah diterima oleh malaikat rahmah. Ternyata Allah juga tadi dalam hadis lain menyebutkan menyuruh bumi mendekat, bumi yang baik tadi. Terus tadi bagaimana pertaubatan juga menyangkut ya, menyangkut Allah yang terbunuh. Ada 3 hak ya, haknya Allah, hak yang terbunuh, hak keluarga. Artinya saudara sekalian, hati-hati kita dalam melakukan ya hidup ini, apalagi kesalahan itu yang bersangkutan dengan orang lain. Maka ini urusannya panjang begitu ya, maka kita hati-hati. Begitu sobat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya membaca tadi. Mungkin ada yang keliru ya, Anda betulkan, tidak masalah ya. Kita sangat terbuka sekali lagi mohon maaf, dan yang penting kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan tadi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, istiqomah dalam beriman. Amin rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.